Pemirsa, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang penyesuaian pidana. RUU tersebut ditargetkan sah menjadi undang-undang pada pekan depan. DPR dan pemerintah sepakat untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang penyesuaian pidana, sebuah regulasi yang ditunjuk untuk menyinkronkan ketentuan pidana di sejumlah undang-undang sektoral dan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan berlaku tahun depan. Penyerahan daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah ke Komisi 3 DPR diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij atau yang akrab disapa Edi Hiarij. Seluruh fraksi dari anggota Komisi 3 DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU penyesuaian pidana dalam waktu dekat. Agar pembahasan RUU tentang penyesuaian pidana lebih fokus dan komprehensif, pimpinan perlu mendapatkan persetujuan apakah raker ini dapat menyetujui pembentukan panja? Setuju. Hadirin yang kami hormati, forum telah menyetujui pembentukan panja RUU tentang penyesuaian pidana. Kami juga ingin meminta persetujuan kembali kepada anggota yang saya hormati apakah dapat menyetujui saya Dedi Indra Permana Sudiro SHMH sebagai ketua panja RUU dimaksud? Setuju. Hadirin yang kami hormati, saatnya kami akan menyerahkan daftar inventaris masalah kepada Saudara Wakil Menteri Hukum sebagai perwakilan dari pemerintah berdasarkan hasil kompilasi dari masing-masing fraksi. Maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang penyesuaian pidana dengan rincian sebagai berikut. Dari klasterisasi batang tubuh 479 DIM, klasterisasi penjelasan 160 DIM. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menjelaskan, rancangan undang-undang ini memuat 3 bab yang terdiri atas penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP, lalu penyesuaian pidana dalam peraturan daerah, serta penyesuaian dan penyempurnaan KUHP. Bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya. Lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional. Itu saja. Pemberlakuan Undang-Undang KUHP baru pada awal Januari mendatang telah melewati berbagai pertimbangan. Menurut pemerintah, KUHP yang baru telah memberikan petunjuk jelas kepada aparat penegak hukum sehingga minim terjadinya potensi kriminalisasi. RUU tentang penyesuaian pidana pun diharapkan dapat hadir guna memberikan kepastian sistem hukum pidana nasional, serta diharapkan berjalan secara efektif dan proporsional. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.